kalau medan yang ditempuh ini ya cukup ekstrim bagi orang yang tidak biasa. Nah, ini penting sekali. Jadi apapun tantangannya, ini tidak akan bisa dikalahkan. Inilah yang merupakan kebijakan dari pemerintah daerah, Pak Bupati kita pada saat ini, di mana mengatasi berbagai kesulitan yang ada. Kita tahu di Lompala ini kan satu-satunya jalur yang bisa mereka tempuh hanya sungai. Dari Lompala, kalau kondisi sungai kecil, surut Pak Kadis, itu bisa 1 minggu baru tembus. Biaya yang kita butuhkan, yang kita siapkan dengan nominal yang terkecil itu 13 juta. 13 juta itu paling kecil. Sekali jalan. Saya kasih contoh saja semen. Oke, semen. Itu satu set di sini 70 atau 80-an. Di sana sudah 1 juta. Katanya uji cobanya tadi dimulai dari Juni ya Pak? Juli tahun ini. Ya. Nah, ini uji coba akan berlangsung berapa lama Pak? Ayo lanjutkan, ayo tingkatkan program kerja yang ada untuk Malinau bersama Wira. Ayo kita lanjutkan program yang sudah ada. Itu Pro Rakyat. Oke sahabat pijar, saat ini saya bersama Kepala Dinas Perhubungan Malinau, Bapak Ajang KH. Selamat datang Pak. Dan di samping Pak Ajang, kita juga bersama Camat Mentarang Hulu, Bapak Paris. Selamat datang Pak, terima kasih Bapak-Bapak sudah mau datang pada hari ini di Pijar Malinau. Nah, kita langsung aja nih ya Pak, ke Bapak Ajang. Nah Pak, kita bicara soal Bandara Perintis. Nah, Bandara Perintis ini sempat nonaktif untuk beberapa tahun, hingga akhirnya sekarang diaktifkan kembali. Sedangkan kawasan ini bagi maskapai secara komersial belum menguntungkan. Nah, bagaimana peran pemerintah daerah dalam hal ini Bapak Bupati Malinau dalam mendukung pembangunan dan pengaktifan kembali Bandara Perintis di Desa Lungfala ini? Sebenarnya apa sih Pak tujuan dari yang ingin dicapai dari pemerintah daerah? Ya, baik, terima kasih. Kita di Malinau ini sebetulnya kan punya bandara atau katakan itu letter ya, lapangan terbang yang masih aktif itu ada 6 ya. Salah satunya itu di Lompala. Lompala ini sebenarnya bukan bandara baru atau bukan letter baru. Itu sudah ada sejak tahun 80-an. Bahkan itu digunakan untuk kegiatan misi ya, misioner pada saat itu. Ini atas inisiatif masyarakat membangun bandara itu. Nah, kenapa ini harus diaktifkan kembali? Ya, ini salah satu tanggung jawab pemerintah daerah di dalam membangun masyarakatnya. Tujuan yang paling mendasar sebenarnya itu. Tidak dilihat dari sisi keuntungannya apa, nilai ekonomisnya bagaimana. Hal-hal itu nanti akan menyusul. Tapi yang perlu sekarang ini bagaimana kita memberi perhatian kepada masyarakat sampai ke daerah terpencil. Inilah yang merupakan kebijakan dari pemerintah daerah, Pak Bupati kita pada saat ini, di mana mengatasi
mengatasi berbagai kesulitan yang ada. Kita tahu di Lompala ini kan satu-satunya jalur yang bisa mereka tempuh hanya sungai. Nah, kalau misalnya terjadi keadaan di mana sungai tidak bisa dimanfaatkan, otomatis mereka terkurung kan. Nah, sehingga dengan adanya bandara ataupun labter yang ada di Lompala ini, kemudian kita coba aktifkan kembali. Ya, sejak saya ingat karena saya pernah mendarat di sana 2012, itu masih menggunakan pesawat MAF waktu itu. Setelah itu sejak 2014 itu sudah tidak aktif. Nah, barulah diaktifkan kembali bulan Juli kemarin. Itu atas inisiatif dari Pak Bupati. Ya, dengan tujuan itu tadi bagaimana kita memberikan kemudahan-kemudahan bagi masyarakat kita yang ada di pelosok gitu. Nah, kalau masih ada nih yang ragu dengan dengan Bandara Perintis ini, ada nggak Pak yang mau Bapak sampaikan ke penonton kita yang sedang menyaksikan? Yang mungkin ragu-ragu lihat, wah ini sepertinya ekstrim sekali gitu. Mungkin ada yang ingin Bapak sampaikan? Iya, untuk Bandara Lompala sendiri sebetulnya bukan hanya satu-satunya bandara yang kalau terlihat itu ekstrim ya. Itu terjadi juga di bandara-bandara yang lain di perbatasan. Tetapi yakinlah dengan penerbangan-penerbangan yang kita ada kerjasama saat ini, itu mereka sangat profesional dan mereka sangat teliti dalam melihat persiapan-persiapan sebelum mereka melakukan itu, baik fungsi teknis maupun dari sisi pengamatan cuaca dan sebagainya, itu sangat mendukung. Jadi percaya saja pada saat kita melakukan sesuatu itu tidak perlu kita terlalu berlebihan menilai dari sisi keprihatinan atau kekhawatiran kita sendiri gitu, karena segala sesuatu itu sudah diperhitungkan dengan baik ya. Jadi mungkin itu. Jadi ngomong-ngomong tentang manfaat dan masyarakat, mungkin kita bisa lanjut ke Pak Camat Bantarang Hulu ya, yang lebih dekat dengan masyarakat di sekitar Bandara Perintis ini, Bapak Paris. Pak, bagaimana respon dari masyarakat ketika melihat aktifnya kembali Bandara Perintis di Desa Lompala ini? Baik, Deranti, mohon izin Pak Kadis ya, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Kadis dahulu terkait dengan aktifnya bandara di Lompala ini, respon masyarakat bukan main luar biasa, sukacitanya luar biasa. Yang mana selama ini tidak ada pilihan Pak, jalur transportasi menuju ke Kabupaten Malinau ini. Nah, setelah adanya nanti penerbangan pelayanan penerbangan ke Lompala ini, tentunya ada alternatif lain yang tentunya memudahkan masyarakat ya. Ya, intinya sukacita yang luar biasa bagi masyarakat kami dalam menyambut pelayanan penerbangan di Lompala. Dan ingat bahwa bukan cuma Desa Lompala Pak, ada 3 desa di hilir yang juga memanfaatkan penerbangan ini. Itu ada Desa Kebinu, Lombakatip, dan Longkapit. Jadi ada 4 desa. Bagaimana Bandara Perintis di Desa Lompala memastikan aspek keselamatan dari penumpang? Karena kalau mungkin orang awam melihat video-video orang yang mengikuti pesawat ini akan mengira, waduh, apa tidak bahaya gitu? Tidak bahaya tuh. Iya, emang boleh gitu. Apa tidak bahaya seperti itu? Nah, dari aspek keselamatan sendiri bagaimana? Oke, ya kita bicara tentang keselamatan penerbangan. Sebetulnya kan ada peraturan yang digunakan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, bagaimana standar setiap landasan ataupun bandara ya untuk mengoperasikan setiap bandara itu ada sampai ke Bandara Perintis. Nah, proses untuk mengaktifkan kembali Bandara Lompala ini sebetulnya sudah kita lakukan secara administrasi ya. Kami sudah melaporkan kepada otoritas bandara. Otoritas bandara itu adanya di Balikpapan untuk wilayah Kaltim dan Kaltara. Nah, kalau kita mau ikut prosedur, sebetulnya ini belum bisa diaktifkan secara permanen. Artinya dia harus menunggu rekomendasi tim dan sebagainya yang melakukan inspeksi, kemudian menyusun aerodrom manual dan sebagainya. Tetapi itu kan tidak menjadikan kita kaku.
dululah kalau gitu kita tunda pelayanan ke masyarakat karena gara-gara ini belum ada berapa item dan sebagainya. Itu tidak seperti itu. Pemerintah ini kan dalam posisi oke, kita berjalan saja, dalam arti secara umum itu sudah memenuhi syarat, panjangnya, kemudian posisi bandaranya itu sudah memenuhi syarat, itu tetap bisa dipergunakan. Buktinya kan itu ada uji coba penerbangan dan itu berhasil semua. Nah, soal nanti ada kelengkapan di bandara itu harus punya aerodrom manual, data-data bandara, sehingga setiap penerbangan yang mau menggunakan bandara itu dia secara otomatis akan masuk di database dia, gitu, sehingga itu bisa mempermudah setiap penerbangan yang akan masuk ke lokasi itu. Nah, belum lagi nanti petugas yang di lapangan, kemudian ada peralatan pengamanan dan sebagainya, peralatan terjadinya keadaan darurat dan sebagainya, itu harus tersedia. Nah, ini kan semuanya memang katakanlah ini belum tersedia maksimal. Nah, ini akan terus kita lengkapi sambil berjalan. Nah, sehingga ini tidak menunda fungsi dan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, tetapi tidak juga mengabaikan fungsi keselamatan itu bagi dunia penerbangan. Itu tetap menjadi perhatian kita sepenuhnya. Gitu. Kalau peran secara strategis nih Pak, Bandara Perintis ini bagi perekonomian apa sih Pak? Ya, begini. Memang pemerintah kabupaten saat ini kan sudah tidak punya kewenangan sebenarnya untuk mengurus dunia penerbangan karena semuanya itu sudah ada di pusat. Tetapi karena tanggung jawab kita dengan kenyataan yang ada di lapangan, Kabupaten Malinau masih mengurus masalah penerbangan. Kenapa? Karena kekuatan ekonomi dan untuk pengembangan ekonomi itu salah satunya ditunjang oleh penerbangan yang lancar dan yang mudah. Gitu. Nah, kita tidak bisa memperkirakan berapa kerugian masyarakat itu kalau dia harus menggunakan jalur sungai untuk angkutan yang mahal dan sebagainya, dibandingkan misalnya dia harus menggunakan penerbangan melalui pesawat, kan lebih cepat, lebih efisien, lebih mudah dan lebih murah, kemudian disubsidi lagi. Jadi menguntungkan sekali dari sisi pengembangan ekonomi masyarakat. Ya, supaya dalam masa-masa yang seperti begini masyarakat tidak merasa sudah dia terbeban oleh kondisi situasi di lapangan atau di lingkungan dia, kemudian dia kesulitan lagi dengan harga barang yang mahal misalnya, atau dengan penerbangan dengan biaya transportasi yang semua yang sangat tinggi misalnya. Bayangkan dari Malinau ke Lompala aja dia harus menyiapkan uang berapa, gitu kan? Ini Pak Camat pasti tahu. Jadi kalau dia dengan penerbangan saat ini ya mumpung tersedia anggaran kita, semoga lah itu terus nanti akan dilanjutkan lagi gitu supaya ini masyarakat kita semakin mudah gitu, dan juga akses ekonominya juga akan cepat ya berubah gitu kan. Oke nih, apa sih Pak perubahan yang signifikan dan bagaimana keberadaan bandara ini dapat memperkaya potensi dan kualitas hidup masyarakat setempat? Ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis Perhubungan, ya, bahwa dampak ekonominya luar biasa terhadap masyarakat. Ya. Kalau sebelumnya kita menuju ke ibu kota kabupaten itu membutuhkan waktu yang luar biasa, rentan waktu yang lama dengan biaya yang tinggi. Setelah ada penerbangan tentunya akan memangkas segala sesuatunya itu, baik itu waktu dan biaya, ya kan. Bayangkan nanti dari Lompala kalau kondisi semua kecil surut Pak Kadis, itu bisa 1 minggu baru tembus. Wah, 1 minggu baru bisa tembus ke Malinau. Itu juga sebaliknya. Ya. Nah, tapi kalau normalnya kita bisa dari Malinau ini 2 hari. 2 hari. Ya, kita bermalam di ibu kota kecamatan Longbarang. Besoknya lanjut itu tembus. Itu kalau istilahnya air pas ya. Ya, jadi kondisi alam lagi ya. Nah itu yang kami rasakan, masyarakat rasakan selama ini. Kalau kita ngomong-ngomong tadi soal jarak yang begitu jauh, nah kalau dana transportasi sungai itu kisaran berapa ya Pak? Kalau bisa mungkin kotornya berapa?
Kita itu selama aja ya. ini? Kita itu saja, kita charter saja dari Malinau atau sebaliknya. Malinau Lombarang itu 8 juta. Lombarang ke Lompala itu 5 juta pinting dengan muatan yang terbatas. Wow. Kalau kita belanja sembako banyak, tentunya bukan satu perahu. Bisa lebih. Pokoknya charter 1 unit perahu itu tuh 5 juta dari Lombarang ke Lompala. Dari Lombarang ke Malinau? Lombarang ke Malinau itu 8 juta. 8 juta. Charter. Jadi kemungkinan paling kecil adalah 13 juta Itu dari 13 juta. Malinau sampai ke Lompala sendiri. Itulah Wow, itu besar sekali ya Pak. biaya yang kita butuhkan, yang kita siapkan dengan nominal yang terkecil itu 13 juta. 13 juta itu paling Paling kecil. Sekali jalan. Itu paling kecil. Belum lagi ada kemungkinan ketika kita berbelanja di Malinau membawanya ke Lompala bisa 2 kali 3 kali lipat. Ada risiko juga. Dan resiko. Risiko kita dari Lombarang ke Lompala ini kan perahu pecah, perahu karam, angkutan barang material sudah habis, kan tidak bisa dimanfaatkan. Apalagi namanya sembako, kalau sudah kena air ya tidak bisa dimanfaatkan. Dan itu tetap kita bayar. Transport kita tetap bayar. Barang bisa tidak sampai di desa Lompalanya. Jadi akses untuk menuju desa Lompala atau Lombrang dari Malinau melewati sungai, kemungkinan buruk pasti terjadi, tapi Pak harus tetap terbayar transportasinya. Wow, itu luar biasa dan sangat besar jumlahnya dengan jarak tempuh yang sangat jauh. Wow, jadi manfaat dari yang dirasakan masyarakat, makanya masyarakat sangat luar biasa antusias ya Pak. Senang dan sukacita kan, itu sudah ungkapan. Kita tidak bisa mengungkapkan dalam perasaan dan kata-kata ya, bagaimana perasaan masyarakat terhadap adanya pelayanan penerbangan ke desa Lompala ini. Nah, ngomong-ngomong soal sembako nih tadi, dengan dana transportasi tadi yang sangat besar, boleh tahu nggak sih Pak, kalau harga barang di sana itu perbandingannya nih dengan di Malinau tuh ada berapa? Bisa berikan kayak perbandingan, bayangan nggak Pak buat kami yang tidak pernah tahu bagaimana harga barang yang ada di Mentarang Hulu? Saya kasih contoh saja semen. Oke, semen. Itu satu sak di sini 70 atau 80-an. Di sana sudah 1 juta. Oh, di sini satu sak. Gula Pak? sana 30-an ribu. 30-an ribu. Itu sudah paling murah. Paling murah. Nah Pak, setelah kita tahu harga barang yang di Mentarang Hulu juga luar biasa mahal, dengan luar biasa juga mahal transportasi untuk menuju ke sana mahal dan berbahaya, mahal dan mempertaruhkan juga nyawa. Nah, kita lihat pemerintah Kabupaten Malinau sangat memberikan dukungan kepada masyarakat di daerah Mentarang Hulu khususnya, yang telah memberikan subsidi ya Pak, subsidi barang, transportasi barang dalam transportasi sungai dan udara. Nah, Pak ada nggak Pak yang dari Bapak Kecamatan, Bapak Camat nih, Bapak Camat Mentarang Hulu yang ingin Bapak sampaikan nih jika Bapak Bupati Malinau menonton cuplikan kita pada hari ini, apa yang ingin Bapak ucapkan kepada Bapak Bupati mengingat subsidi yang luar biasa, kebijakan yang luar biasa untuk mendukung masyarakat yang berada di Kecamatan Mentarang Hulu khususnya? Ya, saya mewakili masyarakat Kecamatan Mentarang Hulu ya, menyampaikan ucapan terima kasih kepada pemerintah daerah Kabupaten Malinau, khususnya Bapak Bupati yang telah menganggarkan beberapa kegiatan untuk kami masyarakat di Kecamatan Mentarang Hulu
ya khususnya di tahun 2023 tadi sudah dilaksanakan angkutan SOA barang dan penumpang sampai di Lombarang, dan 2024 sudah dipastikan bahwa akan diadakan angkutan SOA angkutan udara untuk Lompala dan beberapa desa di sekitarnya, dan ini merupakan sukacita kami masyarakat kepada pemerintah ya, ucapan terima kasih kami yang luar biasa kepada pemerintah Kabupaten Malinau yang bisa menganggarkan kegiatan dana dan kegiatan untuk kami ya di kecamatan perbatasan. Semoga sehat Pak Bupati, dapat melaksanakan kegiatannya terus berkesinambungan ke depannya. Oke, nah dari Bapak Ajang, ada nggak Pak pesan untuk masyarakat yang ada di Kecamatan Mentarang Hulu mungkin mengenai transportasi ini dan mengenai bandara perintis yang baru dibuka kembali ini? Ya, pertama tentu saja kita harus bersama-sama bersyukur karena program ini bisa berjalan dengan baik. Memang saya tahu perjuangan dari masyarakat di sana, bagaimana mereka berusaha supaya bandara ini diaktifkan. Sampai kepala adat sendiri beberapa kali datang ketemu, ya selain mungkin beliau bertemu Pak Bupati, Pak Sekda juga bertemu dengan kami di Dinas Perhubungan. Dan waktu itu saya mengatakan kita akan usahakan Pak, karena sekarang ini memang kewenangan tidak ada pada kita di kabupaten untuk urusan penerbangan, tetapi pelayanan kepada masyarakat itu menjadi dasar kita. Dan itu saya bicarakan kemudian, dan juga ada perintah dari Bapak Bupati dan Pak Sekda kepada kami bagaimana kami bisa berkoordinasi dengan maskapai, dan puji Tuhan akhirnya itu dilakukan uji coba dan ternyata kan berhasil ya. Nah, itu meyakinkan kepada maskapai itu sendiri dan juga meyakinkan masyarakat bahwa ini benar-benar bisa dilakukan. Jadi bukan sesuatu yang hanya sampai kepada perencanaan saja. Nah, langsung kita eksekusi dan kita lakukan uji coba, ternyata berhasil. Dan ini menjadi sebuah harapan ke depan bagi masyarakat di sana bahwa kesulitan-kesulitan itu paling tidak sudah ada jalan keluar. Ya, namanya kehidupan ini kan harus ada solusi-solusi yang dibuat. Walaupun itu tidak 100% bisa memecahkan masalah, tetapi paling tidak bagi mereka setelah adanya penerbangan, ya, yang hal-hal yang sifatnya urgensi, kemudian darurat dan sebagainya seperti sakit, kecelakaan dan sebagainya itu mudah. Akhirnya bisa dilakukan penanganan secara cepat. Nah, itu yang paling prinsip sebenarnya. Di samping itu pengembangan kita untuk kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat di sana, kita yakin akan berubah setelah adanya penerbangan itu. Nah, sehingga ini pun menjadi tanggung jawab pemerintah nanti untuk bisa meneruskan ini lagi, menata kembali hal-hal yang mungkin perlu ada koreksi dan sebagainya, kita akan perbaiki. Oke, luar biasa nih. Kita sudah dengar penjelasan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau, Bapak Ajang Kang. Terima kasih Bapak buat penjelasan yang luar biasa. Dan dari Camat Mentarang Hulu, Bapak Paris yang sudah datang mewakili dari masyarakat Kecamatan Mentarang Hulu yang menikmati Bandara Perintis ini dan yang sangat membutuhkan Bandara Perintis ini juga. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir pada siang hari ini bersama dengan Pijar Malinau. Semoga kedepannya bandara ini akan terus memberikan dampak yang luar biasa untuk masyarakat daerah Kecamatan Mentarang Hulu.